Hai everybody, bersama saya Mamat Kotaru. Saya New Crayon. Selamat datang di Sanrasan. Panas. Selamat datang di Sanrasan. Di Sanrasan natural. Karena kita di bawah pohon bambu. Kita menemukan tempat ngopi yang istilahnya kalau anak-anak perkotaan itu Hidden game. Iya ngono ya. Iya. Hidden game. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang Citayam Fashion Week. Ya, Lagi marak-maraknya. Kalau kita bikin konten berarti ada sesuatu hal yang Viral. jadi kalau kita nggak bikin konten berarti nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Enggak, karena Anda sibuk Enggak. cari duit. Jadi Citayam gimana? Ini ada fenomena yang namanya bonge, JJ, kurma, ya kan? Sebenarnya Roy. oh ya Roy. Roy. Tokohnya itu Roy salah satunya. Gimana menurut? Sebenarnya pertama yang aku tahu, ini awal-awal tahu tentang Citayam ya. Citayam apa Citayam ya? Terusnya kadang-kadang beda-beda. Kadang Citayam, kadang Citayam. Citayam. Nah, awal-awal tahu itu yang masalah ada salah satu tiktokers itu mewawancarai anak sana, bukan JJ itu, nggak tahu itu siapa. Betul. Yang Wawancara random itulah. pacaran anak SD. Ah iya, wawancara random gitu loh. Nah, yang uang sakunya berapa? Mm-mm. Kalian pacaran ya? Pacaran gitu? ya, terus uang kalau pacaran ngabisin uang berapa gitu kan. Jajannya apa? Dan komen-komen netizen itu notice sama cara berpakaiannya, outfitnya, fashionnya. Akhirnya menyebar. Akhirnya ya itu, aku juga nggak tahu siapa yang pencetus nama Citayam Fashion Week itu. Gitu loh. Itu kan tempatnya namanya SCBD. SCBD itu apa ya? Pokoknya tempat bisnis. Karena kita bukan orang Jakarta jadi nggak ngerti. Kayak gini loh, mungkin Sudirman Depok, sebenarnya. City. Pokoknya SCBD. Yang tahu komen di bawah. Orang-orang Jakarta, Jaksel. Karena itu kawasan Jaksel. Oh iya. Kawasan Jaksel, SCBD. Dan itu diganti. Biasa, bukan mereka yang ganti. Mereka nggak ngerti apa-apa anak-anak polos ini. SCBD jadinya Karena kebanyakan di situ kayaknya yang diwawancara itu anak mana? Citayam. Anak mana? Citayam itu iya, kan. kebanyakan. Nah, Jadinya Sudirman, Bojonggede, Citayam, Depok, SCBD. oh iya, mungkin ya. S-nya apa ya? Nggak tahu, pokoknya Sudirman kayaknya. Iya, jadi itu lokasi bahkan anak-anak SJW Jaksel. Oke. Nah, itu agak kelindas sama mereka. Ada yang ngusir katanya. Ada yang ngusir. Maksudnya muncul di Twitter kayak gitu, ngusir bahwasanya lebih baik mereka diusir karena kurang mengurangi estetik Tempat itu. Mm. Oke. Ada yang memang kalau aku ngeliat itu kan itu di jalan raya ya. Maksudnya jalan lalu lintas. Sekarang. Dulu awal-awal di pinggir-pinggir jalan, di taman. Oke. Di situ kan tempat itu kan komplek bisnis. Komplek kantor-kantor. bisnis, iya. Biasanya kan yang jalan di situ kan zaman-zaman dulu itu orang-orang pebisnis dan karyawan-karyawan perusahaan Yang sana ya. Iya, Benar-benar. di situ. Tapi pemerintah Jakarta mendukung katanya. Mendukung karena apa? Itu untuk menambah Income perekonomian masyarakat situ. yang Starling. warung-warung Starling ya gitu. Starling di situ rame katanya Oke. gitu. Dan pembelian di Shopee, Tokped Iya, rame juga. Gara-gara beli outfit itu ya mungkin ya. Iya benar-benar. Bagaimana menurut Anda sebagai seorang pakar, Menurut saya sebagai direksi GFC? Gimana menurut Anda? saya pakai angsa gitu. Gimana? Ya kalau menurutku sih sah-sah aja ya. Seperti itu. Cuma yang jadi janggal, mungkin bukan janggal sih. Yang jadi sangat disayangkan akhirnya banyak orang-orang yang ingin berkepentingan di
lingkup teman-teman Citayam itu, anak-anak itu sebenarnya. Jadi memanfaatkan anak-anak polos ini. Mereka nggak ngerti apa itu fashion sebenarnya, cuman dia apa yang dia lihat dia tiru gitu aja. Kan? Mereka nggak punya idealisme fashion tertentu ya. Enggak mungkin ya. Nah, akhirnya dan ada juga kan katanya ini sebenarnya isu sensitif juga ya. Aku juga nggak peduli tentang hal itu sebenarnya. Tapi ada beberapa segelintir orang yang di situ banyak kaum itulah LGBT dan lain sebagainya kayak gitu kan kayaknya kan. Aku sebenarnya nggak peduli tentang itulah, pokoknya terserah mereka, yang penting jangan mengganggu ekosistem ya, aktivitas lalu lintas, mengganggu pokoknya yang lain lah. Ya, tadi saya juga sempat lihat di Instagram itu udah mulai diusir mereka. Udah mulai diusir karena fashion show-nya agak menghalangi orang-orang yang lewat. Itu. Kalau masalah kreativitas teman-teman dari anak-anak itu, it's okay gitu loh. Karena itu apa ya? Apalagi umur-umur segitu, umur-umur SMP, ya kan? Banyak. Fase-fase labil ya. Mencari jati diri gitu loh. Labil. Kayak gitu. Nah, itu seperti kita waktu kita SMP jadi anak band. Iya, anak band. Terus SMA pada saat SMA pengen jadi pang-pangan. Itu Anda. Itu Anda, saya enggak. Pang-pangan di jalan nyetrit gitu, pakai keceruk. Iya. Kayak gitu. Yang sebenarnya yang disayangkan ya itu aja sih. Kalau masalah tentang kreativitasnya sangat-sangat mendukung aku. Katanya sih ditunggangi. Ada yang ngomong itu ditunggangi. Ini loh. Kaum kapitalis. Ini loh, kemarin kan ada kasus tuh tentang apa? Yang si Baim Wong. Ini langsung sebut nama ya. Baim Wong itu kan mendaftarkan brand Citayam Fashion Week itu ke Haki. Haki? Ya. Oke. Gokil. Tiba-tiba gitu loh. Kita kan nggak tahu juntrungannya nama Oportunis sekali ya. Nah, gini loh, kalau bener kata Pak Ridwan Kamil ya sebenarnya, Pak Ridwan Kamil bikin postingan Instagram, captionnya isinya tidak semuanya dilihat dari materi gitu loh. Biarkan mereka itu udah bergerak dengan sendiri. Pergerakan gitu. Ya. Iya, tidak ada. Kalau memang edukasinya itu ya biar mereka brand mereka sendiri, mereka yang yang mengurusi atau dipandu dari belakang gitu loh. Paham kan? Iya, dikawal lah. Dikawal dari belakang. Dipantau gitu. Bukan tiba-tiba perusahaan PT Tiger Wong kayak gitu tiba-tiba Tiger Wong. Iya, kayak nggak tahu perusahaannya kayak gitulah, PT-nya namanya. Mendaftarkan itu lah. Terus gimana gitu loh. Apa-apa nggak semuanya dihitung sama cuan sebenarnya. Itu kalau udah masuk ranah seperti itu kayak menurutku ya nggak jadi eksklusif lagi gitu loh. akan misterinya bakal hilang. Iya. Ya biarkan ya udah di jalan udah. Ya udah gitu loh. Pokoknya intinya kan nggak mengganggu. Bahkan Harajuku pun tidak ada yang mengklaim mendaftarkan hak ciptanya kan? Karena mungkin nggak rame ya. Rame coy, seluruh dunia itu. Oh iya. Boomingnya kan seluruh dunia. Iya, di dulu ya, dulu itu. Sampai sekarang juga masih ada dong. Oh iya. Harajuku itu dan kayaknya disetting deh coy. Gini aja deh, tiba-tiba anak pang-pangan, anak pang dengan style seperti itu, tiba-tiba Baim Wong. Nggak mungkin. Karena rame, misalkan nih karena rame. Ini kan poinnya adalah rame. Booming. Tapi nggak mungkin anak pang-pangan mau. Itu. Karena mereka punya idealisme. Makanya. Mereka nggak punya idealisme, masih belum. Iya nggak tahu juga kan. Karena makanya belum mereka berfashion tanpa edukasi. Iya boleh. Kecuali komunitas fashion yang teredukasi itu beda lagi karena mereka punya idealisme, disiplin ilmunya ada. Kan dikatakan idealisme karena disiplin ilmunya di situ. Nah, mereka kan hanya anak-anak yang dalam tanda kutip butuh perhatian sebenarnya. Oke. Dan mungkin anak-anak Jakarta tapi mereka yang termarginalkan dan akhirnya mereka mencari panggung di situ. Kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan seperti itu. Dan kemarin saya pernah nonton di podcast, salah satu podcast ya. Apakah ini kemungkinan ditunggangi dalam artian ada kaum kapitalis atau orang-orang mencari cuan di situ sebelum Baim Wong ya? Iya. Sebelum ada Baim Wong ngeklaim mendaftarkan di Haki. Itu kayaknya disetting. Anehnya Bonge
dalam waktu singkat, ini kan singkat banget tiba-tiba booming ya kan, nggak butuh bertahun-tahun, dia udah punya Alphard coy. Ya rezekinya bonge sebenarnya, tapi kan Nggak gitu dong. jadi Konsepnya nggak gitu. iya paham begini Nggak loh. semua dihantam Kan dengan rezeki dong. rezeki dong. Iya oke. Ya mungkin ya itu si bonge juga kan belum tahu tentang apa itu industri seperti itu lah ya. Jelas. Nggak, maksudnya gini, bukan saya nggak sepakat. Sepakat aja selama itu positif. Ditunggangi itu kan sebuah ujung tombak untuk istilahnya bisnis dalam tanda kutip bisnis. Dan kebetulan di sana, dan itu kan balik lagi di setting coy. Kita awalnya nggak tahu apa itu Citayam Fashion Week. Saya pun nggak tahu siapa itu JJ Slebeo itu apa, saya nggak ngerti. Bonge tiba-tiba rame. Balik lagi algoritma bergerak kan, rekomendasikan saya akhirnya, dan setelah saya telusuri ternyata muncul dan menarik sepertinya karena di situ mungkin jelas. Kalau di setting jelas Jakarta coy. Iya. Udah jelas di setting, dan selama itu positif, why not? Kalau menurut saya, asalkan itu tidak mengganggu masyarakat. Ini kan udah mulai mengganggu nih. Udah mengganggu. Oke. Terus sudah mulai banyak sampah. Ada tadi di postingan Instagram kayaknya udah banyak sampah. Udah mulai. Dan yang mengkhawatirkan, ini kan kemarin masih original, anak-anak Citayam semua. Ini banyak yang manfaatin, orang-orang TikTok, YouTuber masuk ke sana. Yang ditakutkan orang yang tidak masuk dalam konsep planning itu tiba-tiba masuk memanfaatkan, dan itu yang dikhawatirkan. Kan terlalu istilahnya open source kan? Iya, open source. Terlalu terbuka dan tidak ada barrier, tidak ada batasan kan di situ. Maksudnya kan tempat umum. Iya. Itu yang bikin, kecuali kalau misalnya contoh di tempat kita nih, JFC. Jember Fashion Carnaval. Kan ada batasannya, harus daftar dulu, ya kan? Oh ya, ada pengelolanya kan? Iya. Nah, kalau ini kan sebenarnya murni pergerakan. Murni pergerakan ini. Liar begitu aja gitu loh. Iya, kayak ini kan kalau musik kan indie, coy. Indie, banget. Tapi kan anak-anak ini teredukasi dengan prinsip, dengan idealisme, dengan sejarah musik dan lain sebagainya. Nah, mereka nggak ngerti. Orang si Roy ini kan pacarnya si JJ. Iya, settingannya JJ. Tahu kan sih? Ya nggak tahu kan ini. Awalnya pengamen. Iya. Awalnya pengamen. HP pun nggak punya dia. Ketika ditanya, Roy, kamu tahu nggak kamu viral di TikTok? Nggak tahu. Iya, karena dia nggak tahu informasi. Nggak tahu, coy. Terus abis itu, ya ini sekarang udah punya duit dong, udah punya kak katanya, udah punya, dan mau ngumpulin duit buat beli handphone, coy. Si ADM ini, tahu nggak ADM? Ada istilah baru ADM. Anak apa? Ini kata anak-anak yang ada di situ. Apa? ADM. Artis dunia maya. Oke. Iya sih. Kamu tahu nggak? Saya tempe aja. Gimana? Kamu selaku artis dunia maya juga? Enggak setaya itu. Gimana menurut Anda? Mereka nggak ngerti loh kalau viral. Ya harus ada yang mengedukasi pastinya. Bukan, tapi nggak diakuisisi ya. Oh, kamu nggak setujunya di situ? Iya, karena jadi daftarin di Haki itu kamu nggak setuju ya? Nggak setuju, bener. Karena ya itu, biarkan mereka, kalau memang harus dibimbing, pakai dengan nama mereka, dibimbing, dibikinin apa ya istilahnya. Pokoknya istilahnya mereka biar uang semua itu masuk ke mereka gitu loh. Nggak bisa gitu dong. Maksudnya enggak, maksudnya kan untuk zaman sekarang apalagi di Jakarta kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Iya, nggak tahu ya, cuma intinya ya itu kebalik lagi kayak anak pang-pangan, tiba-tiba aku nih orang yang kapitalis, tiba-tiba aku pang-pangan Fashion Week misalkan gitu. Orang yang ngomongnya tiba-tiba, oh nggak boleh kamu orang pakai, tiba-tiba aku bilang ini udah aku daftarin ke Haki nih, kamu nggak boleh pakai ini, harus daftar. Ayo. Kayak kasusnya stand up comedy juga ya, open mic di sama Haki. open mic, terus apalagi tuh banyak. Karena aku kalau bilang kan ada beberapa kemarin sempat temen netizen yang nggak sepakat dengan hal ini, maksudnya nggak sepakat, ya biarin didaftarin kan enak gitu loh.
Ya itu balik lagi, nggak semuanya diukur dengan cuan. Sekarang kita ngomongin prediksi. Dia bakalan nggak eksklusif loh. Nah, prediksinya gimana menurut kamu? Ketika ini efeknya gimana? Ketika ini udah jadi ranah istilahnya orang-orang yang kuat, yang megang, kayaknya nggak eksklusif lagi deh. Dia bakalan ya udah. Aku orang-orang yang biasanya ngeliatnya, oh, wih, kok gini ya. Tiba-tiba ada catwalk yang udah memang benar-benar model gitu ya, tiba-tiba. Tiba-tiba dimasukin model beneran di situ ya? Biasa aja. Terlalu dikemas secara eksklusif, secara profesional, jadinya nggak signature lagi jadinya. Karena akar awalnya ya memang seperti itu. Uniknya memang gap antara orang dan fashionnya kan? Iya. Itu uniknya di situ sebenarnya. Kalau cuman fashion biasa dengan model-model yang profesional kayaknya udah biasa kan. Ya makanya orang aku lihat bakalan biasa aja. Ya udah, ya oke, model cantik, oh cantik. Oh, ya udah. Justru kita akan kagum ketika ada Bonge dan Kurma. Itu kan yang bikin besar. Kurma dan JJ ya kan. Terutama si Bonge ini ya. Roy juga. Jadi kontras antara fashion dengan jiwa soulnya. Kita takut body shaming. Nggak, memang gitu kan. Iya sih. Iya. Sebenarnya yang unique selling point-nya ada di situ, coy. Iya. Sebenarnya. Ya udah. Orang dan Anda misalnya, Anda kayak gini, fashionnya kayak si Bonge atau si Roy misalnya, pakai jas, pakai Korea. Ya nggak pantas dong kamu. Ya pantas, teman biasa aja. Biasa aja. Biasa aja kan. Iya kan. Terus akhirnya melebar nih, banyak yang mengikuti di beberapa daerah akhirnya. Ini nih, kamu mau cobain ini tadi? Enggak, iya. Tadi ada beberapa daerah yang mengikuti seperti itu. Udah mulai nggak? Ya ada beberapa sih, ada beberapa di Jember ini udah. Jember ada? Sedikit, enggak sih bikin bikin konten yang seperti itulah. Independen mungkin ya. Atau apa enggak begitu orang banyak kumpul. Nggak tahu ini, mungkin JFC mungkin bakalan bikin seperti itu atau apa kayak gitu. Enggak deh kayaknya. Ya nggak tahu, kita udah nggak tahu. konsep lah kalau itu. Ya nggak tahu, kemarin lihat postingannya ada beberapa teman itu memanfaatkan ke viral ini, nama ini isu mungkin ini ya? isu ini gitu. Yes, it's okay. Yang penting kok ada kemarin di Jember apa? Fashion show di tengah tembakau. Oh, udah ya. Iya kan, iya intinya. Tapi profesional. Nggak kayak Cita. Cuman relevan aja gitu. Saya baca di website, salah satu website portal berita kayak gitu. Kalau di Jakarta ada Citayam, di sini ada ya Gus Daning, Raka-Raki. Ya kayak gitu. Ya, karena biasa biasa aja. Cuman ya di tengah di lahan tembakau gitu. Biasa aja ya. Biasa aja. Kurang unik ya. Maksudnya kurang bikin. Ya karena memang yang awal dulu Citayam kan kontrasnya itu sebenarnya yang bikin unik. Iya, unique selling point-nya di situ. Kontras emang. Emang sekarang ini butuh kontras. Ya kan banyak. Sebenarnya dulu ada tuh sebelum Citayam gede. Apa sih yang di Malang ada salah satu influencer itu loh. Malang. Malang, anak Surabaya Malang. Boncel. Bukan. Yang itu loh pas demo dia Bojabro. Bro Jabro. Yang duluan tuh. Sebenarnya. Ya sama kan? Bobucu duluan. Bojabro dulu kayaknya deh. Lupa. Kalau Bojabro kan emang gayanya kayak gitu. Luas kayak gitu kan. Jadi biasa. Iya. Kalau Bobucu ini yang kayaknya ini adalah runutan dari awalnya Bobucu. Anak biasa. Bobucu dari mana? Jawa Timur ya? Jawa Timuran, iya. Jawa kok itu. Jawa Timur. Kuli bangunan kok dia ya? Kayaknya ya nggak tahu. Iya, pokoknya gitu. Terus dia sering dibully, akhirnya fashion kayak gitu. Nah, bisa jadi tuh ditiru sama Citayam kan, gaya-gaya kayak gitu. Iya. Kan ini Citayam juga kan selain outfitnya yang kontras seperti itu, catwalknya di jalan gitu loh. Sama kan Bojabro dulu kan dia itu terkenal
pas demo RUU KUHP apa itu udah nggak Iya. tahu lah RUU apa Di jalan bisa jadi dia meniru GFC juga. iya nggak tahu Terinspirasi dari misalnya situ. itu juga kan dia itu catwalk di Tapi pas kayaknya mereka nggak kerumunan. ngerti kayak gitu-gitu. Pasti ada yang meng-create pasti. Dan nggak masalah sih menurut saya. Nggak apa-apa Karena itu adalah sebuah karya. Nggak perlu kita bikin karya harus muncul di depan kan nggak perlu. nggak perlu Bisa jadi ada ide orang-orang yang punya ide di belakang gitu ya mungkin ya dan memanfaatkan badut-badut yang ada ya kan. wih wih badut ya pokoknya buat ini pesan ya buat teman-teman yang jangan terlalu polos teman-teman jadi yang untuk anak-anak yang di sana ya Ingat pesan Bapak ya. jangan terlalu polos hati-hati sama apa ya orang-orang di belakang kalian yang mengatasnamakan support ya ya kan bener kan yang mengatasnamakan support Hai. kalian dicekek meninggal itu aja sih Takutnya ketika ada apa-apa nanti yang support itu kabur. nah atau juga kalian bikin tim di belajar bikin tim di apa anak-anak yang memang pencetus gitu loh kan kemarin aku belum nonton podcastnya Om Deddy ya yang beliau itu ngundang pencetus Citayam nggak salah aku belum nonton itu aku juga nggak tahu ada tuh Iya. belum nonton itu nggak tahu itu yang katanya sekarang kok apa namanya dibuang gitu loh Pencetusnya. ya kayak dari judul aku ngelihat jadi judul ya bukan dari konten Atau ya gara-gara dimasukin orang-orang perusahaan raksasa ini ya. nah itu nggak tahu aku ya gitu makanya kan ya itu hati-hati sama orang-orang yang mengatasnamakan support itu aja di belakang gitu Buat daerah-daerah lain, khususnya daerah kita juga anak daerah, Hmm. jangan gampang ikut-ikutan. Oh, Citayam Fashion Week nanti bikin daerah Anda sendiri. Ya. Blitar Fashion Week, Nganjuk Ya, Fashion Week, lanjut. Pacitan Fashion Week. Pacitan. Ya mungkin boleh di ATM lah. Iya, tapi ya nggak selebeo kayak gitu. Enggak deh. Terus tiba-tiba ganti ngomongnya lo gue. Ah, jancuk. Jangan dong. Jangan dong. Ya, itu bener-bener ciri khas daerah kalian lah. Kalau Tapi memang bener-bener lebih nggak baik itu nggak usah niru itu, karena itu udah biarin Jakarta aja. biarin. Kita Biarin. bikin viral-viralan sendiri di daerah kita masing-masing. Kita bikin podcast, biasanya orang-orang bikin podcast di tempat-tempat yang studio yang disetting pakai AC, kayak apa gitu. yang Kita estetik, kita di bawah pohon bambu Bambu. yang katanya itu tempatnya jin. sarang jin. Terus nggak ada ya apa gelasnya yang estetik gitu. Ini yang lebih Estetik, ya. kayak lebih apa ya retro Retro, ya iya, kan iya. piring-piring vintage gitu-gitu ini kan. Jadi itulah Mm-mm. cari gali potensi kalian yang mau memang benar-benar mau bikin sesuatu yang baru gitu. Iya. Itu aja sih. Pokoknya kalau Jakarta apa di Citayam selebeo, udah nggak usah pakai ikut-ikutan selebeo. Iya. Justru kalau ikut-ikutan jadi follower malah tidak mahal harganya. Iya. Apa diganti jamput? Jamput gitu. Bisa dicontoh tempat kita ada Iya. JFC. Jember Fashion Carnival. Meskipun sebenarnya niru dari Brasil, cuma Brasil. kan, hanya kita dan akhirnya banyak kota-kota yang niru yang lain. Ya. Kayak Solo, tapi pencetusnya ya si almarhum Dinam Faris kan yang. Tapi tetap yang jadi panutan adalah JFC. JFC. Oke. Oke. Jadi seperti itu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa di keadaan yang viral lagi. Iya. Sampai jumpa.